Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa dengan channel Novi Story. Untuk kali ini saya akan mereaction satu buah video masih dari negeri tetangga kita, yaitu Malaysia, tentang bagaimana perkembangan warga Bangladesh dan warga Rohingya Myanmar atau warga-warga asing yang ada di Malaysia, yang begitu sangat meresahkan warga Malaysia, begitu meresahkan pemerintah Malaysia, sehingga banyak sekali video-video yang viral di sana yang mungkin orang Indonesia tidak mengetahui bahwa Malaysia saat ini tidak baik-baik saja. Malaysia saat ini banyak sekali terjadi problem-problem sosial yang problem-problem sosial yang dari orang-orang yang asing yang begitu banyak di Malaysia. Dan yang perlu kita ketahui, ternyata orang asing di Malaysia ini sudah mencapai 7 juta orang. Nah, itu saya nggak tahu, tapi ada sebuah video YouTube ya yang saya nonton kemarin bahwa, tapi kalau saya sih, menurut saya tidak sampai sekitar 7 juta orang. Namun kalau untuk melihat warga Bangladesh, mungkin mereka ini sudah ada di kisaran 500.000 sampai 700.000 orang, karena warga Bangladesh itu banyak berdatangan di Malaysia karena kebijakan pemerintah Malaysia sendiri yang membuka ruang untuk warga Bangladesh memberikan lapangan kerja buat mereka. Karena kemarin mereka sedang begitu sombong terhadap Indonesia, begitu pongah terhadap Indonesia, bahwa kalau orang Indonesia mau diperlakukan tidak adil, mereka bisa mengambil pekerja-pekerja dari Bangladesh. Namun di balik itu mereka sudah merasakan akibat begitu banyaknya warga Bangladesh yang datang ke Malaysia, sehingga begitu memusingkan warga Malaysia dan juga pemerintah Malaysia. Ayo kita saksikan. Saya mau bagi tahu, ini kita orang Bangladesh pun sudah menyumbang sama ekonomi Malaysia. Saya mau bagi tahu, ini Sungai Buloh bagi sama Bangladesh. Kita menyerang. Jadi teman-teman ya, ini ada demo ya. Orang Bangladesh ini menuntut kepada pemerintah Malaysia dan khususnya warga Malaysia. Mereka meminta wilayah Sungai Buloh yang ada di sekitaran Selangor, Kuala Lumpur untuk diberikan kepada warga Bangladesh. Jadi begitu tengilnya orang-orang Bangladesh di Malaysia ini, sehingga mereka sudah berani meminta sebuah wilayah bahwa ini adalah wilayah Bangladesh. Begitu juga warga Rohingya, saya lupa namanya, mereka juga meminta sebuah wilayah bahwa ini wilayah ini diperuntukkan untuk orang Rohingya karena mereka sudah merasa berjasa terhadap perkembangan ekonomi di Malaysia. Ayo kita lanjutkan. Angkat ini Sungai Buloh. Kalau itu Rohingya, dia mau angkat Selayang, itu dia punya pasal. Tapi Sungai Buloh Melayu dia kacau. Oke? Dia mau angkat Selayang, itu dia punya pasal. Tapi Sungai Buloh Melayu dia kacau. Jadi itu tadi ya. Kalau warga Bangladesh meminta wilayah Sungai Buloh sebagai wilayah Bangladesh, sedangkan daerah Selayang yang juga ada di Selangor, Kuala Lumpur, Malaysia, diminta oleh orang Rohingya untuk menjadi bagian wilayah mereka, bahwa orang-orang Malaysia tidak boleh mengganggu orang Bangladesh dan orang Malaysia. Betul-betul sangat tengil ya. Oke, kalau puas hati boleh call sama saya. Kita lihat benda sebegini, kita patut lihat, kita wajib lihat, kita patut beritahu kepada semua. Jadi teman-teman bisa saksikan ya, dari semua review video ini, video YouTube ini, begitu banyaknya orang-orang Bangladesh, orang-orang Rohingya yang ada di Malaysia, dan kita seolah-olah merasa bahwa ini adalah negara Bangladesh, karena kita sudah tidak melihat lagi ada orang-orang Melayu yang ada di sekitar situ, ada orang-orang Cina yang ada di sekitar di situ. Semua orang Bangladesh, orang Rohingya. Begitu dahsyatnya, begitu banyaknya orang-orang Bangladesh yang menyerbu Malaysia. Ini akibat terlalu sombongnya orang-orang Malaysia, pemerintah Malaysia terhadap pekerja imigran Indonesia yang mau memperlakukan orang-orang Indonesia, mau menghina-hina Indonesia secara tidak adil.
Sehingga kalau mereka membuat pernyataan kemarin bahwa kalau orang Indonesia nggak mau, ya sudah, kita ambil orang Bangladesh. Nah, ini dia akibatnya, teman-teman. Dan ternyata kita bersyukur ya, Presiden Jokowi saat ini dengan tegas, begitu ada ketidakadilan, ada kecurangan dalam sebuah sistem yang dilakukan oleh orang-orang di Malaysia, mereka langsung menstop bursa tenaga kerja Indonesia. Apa yang telah terjadi kepada Kuala Lumpur? Ini dah dia Malaysia. Di mana dia polis, di mana dia immigration, di mana custom, di mana JPN, di mana rela, di mana perkasa. Apa sudah jadi? Bumi Putra mana? Bumi Putra mana? Bumi Putra sudah dikebumikan. Tengok dia, itu dia dekat Maiden Jalan Silang. Apa sudah jadi? Bumi Putra. Lebuh Pudu, kita berada di Lebuh Pudu. Kita tengok itu dia ada di BKS dan minum air di sana. Wow. Rakyat ingin berhimpun dinafikan. Bangla, Nepal dengan selamba saja menggunakan jalan raya untuk berhimpun. Cari modal. Bukan cari modal, kita nak beritahu kepada semua rakyat Malaysia, inilah yang berlaku sekarang di Kuala Lumpur. Kebanjiran tengok jalan raya dah jadi macam pedestrian. Ini pedestrian. Ini jalan raya ni. Untuk maklum semua, ini adalah jalan raya, bukan jalan untuk berjalan-jalan. Ya, apa? Jalan petala. Jadi itu tadi teman-teman ya, bagaimana kita melihat bahwa di Malaysia ini begitu banjir dengan orang-orang Bangladesh, orang Rohingya, ya memang mereka satu etnik ya. Sehingga kita lihat sendiri bahwa seolah-olah Kuala Lumpur ini sudah bukan Kuala Lumpur, tapi kita berada di Dhaka, ibu kota Bangladesh. Begitu semrawut, begitu banyaknya orang berlalu lalang, ya, sangat memprihatinkan sekali. Dan kita akan lanjutkan kembali bagaimana orang-orang pribumi atau bumi putra di Malaysia berteriak-teriak, merasa karena pemerintah Malaysia ini mensubsidi seperti beras ya. Harga beras sekarang di Malaysia itu ada 8.800 lah karena disubsidi ya. Kalau di Indonesia kan di kisaran 10.000 sampai 11.000 ya, tapi itu pun kita masih terjangkau. Dan juga ada minyak goreng ini semua dinikmati oleh orang-orang asing. Viral kan NSK Jalan Pil ni, warga asing ni simpan minyak untuk kawan-kawan dia je, kena minyak untuk kawan-kawan dia je. Jadi kita harus banyak belajar di Indonesia dan kita harus banyak bersyukur bahwa kita hidup di Indonesia ini yang menikmati subsidi-subsidi itu adalah orang-orang Indonesia sendiri. Contoh di Malaysia ini yang menikmati subsidi-subsidi itu adalah orang-orang asing. Mereka membeli minyak goreng dengan harga murah yang memang dibutuhkan untuk orang-orang warga negara Malaysia. Mereka menikmati subsidi BBM yang murah, mereka menikmati subsidi harga beras yang murah. Ini benar-benar sangat mengkhawatirkan. Artinya subsidi-subsidi yang dilakukan di Malaysia ini sudah tidak tepat sasaran. Ayo kita lanjut.
Untuk warga Malaysia tak ada minyak. Untuk warga-warga asing je ada minyak ni. Macam mana boleh jadi begini? Apa benda lah. Tak payah. Sorok minyak. Tak payah. Kalau ini tak payah. NSK Jalan Pil, sorok minyak. Tak payah. Tadi. Jalan. Saya mau tanya you orang lah. Ini minyak paket untuk you orang lah. Saya tanya, ini paket, ini subsidi Malaysia untuk you orang ke? Melayu. Tak ada Melayu ke apa? Ini minyak paket untuk you orang lah, untuk you all lah. Dua. Yeah, I know. But this minyak paket to rakyat Malaysia. Not for you. Ni you wahas lagi kat tu. Tukang. You nak understand lah. I talking you about Malay, not understand English tak faham. Another shop. Satu. Beli another shop. Another. Ini you tak boleh beli. Ini tak boleh beli minyak paket ni. Ini untuk rakyat Malaysia saja. You tak ada hak mau beli. Faham tak faham? Susah. Melayu. Susah lah. Ni kan Netinas Piman ni. Minyak paket. Dia datang satu geng ambil minyak paket. Itu orang Malaysia makan apa? Minyak mahal. Satu geng ni. Habis. Lepas ni you orang jangan mati sini lah ambil minyak paket. Return. No return. You beli bye-bye lah. Lepas ni jangan beli lagi lah. You mau minyak paket, you ambil minyak botol besar tu. Ni paket untuk Malaysia saja. Okay, next time. Okay. You bantai mari-mari semua ramai. Itu rakyat Malaysia mau makan minyak apa? Minyak mahal. Ini subsidi untuk rakyat Malaysia saja. Next time botol. Okay, bro. Sorry. Mana lesen tengok? Bagi lesen tengoklah. Mana lesen? Jadi teman-teman bisa melihat ya bagaimana ekspresinya orang Bangladesh ini ya. Ditanya dia punya lisennya atau SIM atau surat izin mengendara mengemudi ya, dia tidak punya. Sebenarnya memang orang asing di Malaysia ini tidak boleh mengendarai kendaraan kalau tidak mempunyai surat mengemudi atau lisennya. Ini juga menjadi sebuah problem di Malaysia, dan kita melihat di sini bagaimana kita bisa melihat bahwa pemerintah Malaysia atau aparat-aparat di Malaysia ini seolah-olah tidak berdaya menghadapi orang-orang asing ini. Karena kita tahu bahwa karakter orang Bangladesh ini, orang Myanmar ini agak-agak bebal, agak-agak keras kepala dibanding orang-orang kita, orang Indonesia yang tahu sopan santun, tahu menghargai diri, tahu menempatkan diri. Sehingga ada juga video-video nanti yang akan saya perlihatkan kepada teman-teman ini, bagaimana orang Malaysia berteriak-teriak meminta agar orang pekerja asing hanya orang Indonesia saja, semua orang Bangladesh itu dipulangkan. Nanti kita lihat ya teman-teman. Tak boleh buat macam ni, Momo. Betul. Jadi khususnya di Kuala Lumpur ya, ini sangat vital sekali karena yang menyerbu orang-orang asing ini khususnya dari Bangladesh, pelarian Rohingya yang menyerbu Kuala Lumpur ini merupakan etalase sebuah negara atau etalase Malaysia. Jadi bagian depan Malaysia itu adalah Kuala Lumpur. Nah ini sudah dipenuhi oleh orang-orang Bangladesh yang sehingga apa? Malaysia itu kelihatan, Kuala Lumpur itu kelihatan sangat kumuh, sangat semrawut. Seperti kita melihat itu kultur budaya seperti kita berada di daerah Bangladesh atau di daerah kota Dhaka ya, ibu kota Bangladesh. Boy, okay, boy. Oke, jadi teman-teman ya, di sini kita bisa melihat bahwa kita patut bersyukur bahwa rakyat-rakyat Malaysia ini suka menghina-hina kita, suka merendah-rendahkan kita, selalu merasa mereka lebih hebat dari segala ekonomi. Padahal itu belum tentu. Negara kita ini sudah paling maju teman-teman ya. Kita sudah masuk dalam G20,
itu menandakan bahwa dan 2045 ya, Indonesia diperkirakan akan masuk sebagai 4 besar ekonomi terbesar di dunia, di bawah Cina, di bawah Amerika Serikat, India, dan Indonesia. Habis itu ada Brasil, ya, ada Meksiko, juga Arab Saudi dan Afrika Selatan. Jadi mindset orang Malaysia melihat Indonesia ini sudah sangat keliru. Kita bukan lagi seperti dulu, bahkan kita jauh sudah maju di depannya. Dan mereka masih terbuai dan mereka masih terlena dengan pencapaian negara mereka yang lalu-lalu. Kita harus akui bahwa pencapaian negara Malaysia yang lalu-lalu di bawah Mahathir Mohamad itu memang jauh di atas kita, tapi untuk saat ini Indonesia sudah sangat maju, sudah sangat maksudnya penataan infrastruktur di Indonesia sudah sangat maju, seperti yang baru-baru ini kereta cepat Indonesia sudah berjalan, Jakarta Bandung, sedangkan kereta cepat Malaysia ini mangkrak antara Singapura dan Malaysia, yang menghubungkan ya Singapura dan Malaysia, sehingga Malaysia kena denda ya, karena dia tidak mampu menyelesaikan atau dia menunda penyelesaian atau tidak melanjutkan pembangunan kereta cepat itu antara Singapura dan Malaysia, sehingga Malaysia kena denda oleh Singapura. Jadi sekian dulu ya teman-teman ya, video kali ini ya. Saya akan terus mereaction, saya akan terus memperlihatkan kepada teman-teman bahwa Malaysia saat ini tidak baik-baik saja. Nanti kita akan mengulas kenapa Malaysia saat ini tidak baik-baik saja. Nanti kita akan lihat bahwa ada beberapa negara bagian juga yang akan merdeka di Malaysia, khususnya Sabah dan Sarawak. Nanti kita akan perlihatkan. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas atensinya. Jangan lupa support CJA TV ya, yang saya reaction video ini, dan juga jangan lupa komen, like, dan subscribe channel saya, yaitu Notice Story. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.